Halo, selamat malam. Apa kabar buat anak-anak sekalian, dimanapun saat ini kalian berada? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan memasuki pelajaran bab 3, yaitu mensyukuri kehadiran Allah. Ya, kita mensyukuri kehadiran Allah di dalam hidup kita. Baik, seperti biasa, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Putra-putri Pertiwi bersama berdoa padamu ya Tuhan, atas nama negeri kami dari Sabang dan Merauke. Selamatkan Indonesia. Kami tak akan tinggal diam. Kami tak akan tinggal tenang. Kami tak akan pernah menyerah sampai kami pemulihan terjadi. Kami tak akan tinggal diam. Kami tak akan tinggal tenang. Kami tak akan pernah menyerah sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Indonesia bangkit dan bersinar. Indonesia bersih dari corona. Pujian yang sangat indah, biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat puji-pujian yang kita dengar. Baik, kita berdoa, kita lipat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami dapat belajar bersama-sama, walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami, dalam tempat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mau belajar. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita ya. Arti mensyukuri, ya. Kita selalu mendengar, sering kita dengar di dalam gereja atau di dalam ibadah kita harus bersyukur. Mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita terima, kita harus mensyukuri. Nah, apa arti mensyukuri itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mensyukuri yaitu memiliki arti, ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mensyukuri itu memiliki arti mengucapkan terima kasih kepada Allah, ya, mengucapkan terima kasih kepada Allah, atau berterima kasih karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Jadi mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada Allah atau berterima kasih karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, makanya kita bersyukur, ya. Terus
Dalam kamus Alkitab, ya berarti kalau tadi kan kamus bahasa Indonesia, sedangkan ini kamus Alkitab. Mensyukuri berasal dari kata syukur, ya, yang memiliki arti rasa terima kasih kepada Allah, ya. Mensyukuri berasal dari kata syukur, ya. Jadi ada mensyukur itu asal katanya dari kata syukur, memiliki arti rasa terima kasih kepada Allah kita, ya. Jadi mensyukuri dalam kamus Alkitab memiliki arti mengucapkan terima kasih kepada Allah, berterima kasih karena sesuatu hal. Hampir sama dengan tadi kamus bahasa Indonesia dengan kamus Alkitab, ya. Hampir sama, itu semuanya kepada Allah. Ini Bapak ambil dari ada sumbernya, ya, yang tercatat di sini, di Alkitab Sabda.org, ya. Nanti kalau anak-anak bisa melihatnya dari mana sumber ini, ya. Kata arti mensyukuri. Lanjut lagi, rasa syukur dan hormat kepada Allah. Kata syukur yaitu rasa terima kasih kepada Allah karena sesuatu hal. Itu diulangi lagi, ya. Jadi mensyukuri dan syukur itu mengandung makna sama, ya. Itu rasa terima kasih kepada Allah. Contohnya, ya, contohnya pertolongan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan dari Allah, macam-macam. Kita disembuhkan dari sakit penyakit, pertolongan ketika kita dalam perjalanan, ada sesuatu bencana tapi Tuhan menolong kita, ya. Ketika kita kekurangan, Tuhan mencukupi keperluan kita, ya. Ada berkat-berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu contoh bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan, berkat, kesembuhan macam-macam, ya, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ini pertanyaannya. Kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa harus, ya, itu memang udah harusnya kan itu memang sudah kewajibannya Tuhan memberkati kita, enggak? Tapi kenapa kita bersyukur kepada Allah? Ya anak-anak, ya, ada yang tahu? Anak-anak tahu kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Boleh menjawab secara pribadi di tempat masing-masing. Oh, begini Pak, saya mau kita bersyukur itu karena begini. Mungkin ada yang tahu? Ya, nih. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Dengan bersyukur merupakan penghormatan kita atas dan penghargaan kita atas kekuasaan Allah, perbuatan Tuhan melalui peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam yang dia alami oleh manusia. Kita bersyukur sebagai ucapan rasa syukur kita atau penghargaan kita, penghormatan kita kepada Allah karena peristiwa, ya, kita kan sudah belajar yang peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Karena satu peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, nanti ada contohnya, ya. Karena ada satu peristiwa, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada yang mengucap syukur tidak menyenangkan itu orang lain menerimanya, ada yang tidak menerimanya, tapi orang yang menerimanya dia akan mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Jadi itu pertanyaan, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Oke, seperti biasa anak-anak atau orang tua silakan di like dulu yang di bawah ini, ya, di like dulu, terus di subscribe, terus di share, ya, dibunyikan loncengnya, ya. Ini ada gambar saya tunjukkan karena tadi ada orang tua murid bilang ke saya, Pak, kenapa video pembelajarannya tidak pernah dibuat lagi? Nah, sedangkan saya setiap minggu mengirimkan video pembelajaran. Ternyata orang tua tersebut belum mensubscribe yang tanda ini, nah, kepada orang tua murid supaya anak-anak dapat menerima pembelajaran atau orang tua dapat menerima pembelajaran buat anak-anaknya. Silakan diikuti dulu. Nah, ini pertama di like dulu. Tanda like ini saya bisa melihat berapa banyak orang yang suka dengan video pembelajaran yang saya kirim, ya, per kelas yang masing-masing. Setelah itu, ini di subscribe supaya video yang saya kirim lagi, Bapak Ibu atau anak-anak bisa menerima notifikasi pemberitahuan bahwa ada video pembelajaran yang saya kirim. Setelah itu dibagikan ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain dapat menerima pembelajaran jarak jauh kita, ya, seperti yang anak-anak terima atau orang tua terima hari ini, ya.
Oke, kita lanjut pelajaran. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar ilustrasi tentang apa ini? Anak-anak ada yang tahu? Ini ilustrasi apa? Ada yang tahu? Ya. Ini adalah kisah Ayub, ya. Kisah Ayub di mana Ayub mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, ya. Ayub mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Mungkin anak-anak sudah tahu cerita tentang Ayub, bahwa Ayub mengalami penderitaan, ya. Dia kehilangan anak, kehilangan harta, dia kena penyakit, ya. Ini kita lihat penyakit kulit, ya. Nah, di dalam peristiwa yang tidak menyenangkan itu, Ayub selalu bersyukur, ya. Ayub tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Dia sering mengadakan pesta sebelum dia sakit. Dia mengadakan pesta untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, ya. Ayub melakukan pesta, dia sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan, dia mengucap syukur dan dia mengadakan pesta, ya, sebagai tanda syukurnya tadi. Setiap Ayub selesai mengadakan pesta, Ayub selalu mengadakan kurban persembahan kepada Allah. Dia berpikir begini, jangan-jangan anak saya, istri saya, atau saya sendiri melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi pada zaman itu, untuk menghapus dosa itu ada kurban persembahan untuk dosa-dosa yang dilakukan itu jadi dihapus oleh Tuhan, ya. Jadi dia selalu mengadakan kurban persembahan, ya. Dia ingat Tuhan. Di dalam peristiwa yang tidak menyenangkan pun dia selalu bersyukur. Pada saat dia menderita, saat dia sakit pun, dia selalu mengatakan, Tuhan selalu baik, Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Padahal dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Apa yang dialami oleh Ayub kita tahu ceritanya, bagaimana yang tadi Wak bilang tadi, hartanya semua kehilangan. Bahkan istrinya, pendamping hidupnya pun mengatakan, sudah Ayub, tinggalkan saja Tuhanmu. Dan teman-temannya pun harusnya yang mendukung dia, yang memberikan semangat, mengatakan, sudah Ayub, tinggalkan saja Tuhan. Mungkin Ayub melakukan kesalahan, mungkin Ayub melakukan yang tidak benar di mata Tuhan, tapi Ayub selalu, Tuhan tetap baik dalam hidup saya sekalipun apa yang saya alami saat ini, Yesus tetap baik dalam hidup saya, ya. Nah, itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ayub menyadari bahwa kehadiran Allah di dalam pesta tersebut. Di dalam setiap pesta pun dia tahu bahwa Allah hadir, ya. Nah, kisah selanjutnya peristiwa ini menyenangkan. Kalau tadi kan tidak menyenangkan. Nah, ini siapa yang tahu gambar apa ini? Gambar siapa? Nah, ini ilustrasi Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham, apa yang terjadi dengan Bapak Abraham? Peristiwa Abraham melakukan perjalanan ketika Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Belum tahu kemana dia harus berjalan, tapi Abraham taat kepada Tuhan. Setiap dalam perjalanan dia, ketika dia berhenti untuk mendirikan mezbah, tempat kemahnya dia selalu membuat mezbah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai tanda dia penghormatan dia kepada Tuhan. Dia membuat mezbah seperti ini, mezbah zaman-zaman dulu dari batu, ya. Jadi kenapa harus dari batu? Karena dia berpindah-pindah tempat, ya, berpindah-pindah tempat. Dia dirikan di situ batu sebagai tempat persembahan korban syukurnya dia kepada Tuhan. Ya, dia selalu ingat kepada Tuhan, bagaimana dia bersyukur Tuhan menyertai dia dalam perjalanan. Kenapa? Di dalam perjalanan itu, di padang gurun itu banyak tantangan yang dihadapi. Contohnya, di sana tidak ada air, di sana tidak ada pepohonan, di sana mungkin banyak pencuri, banyak mengganggu dari bangsa-bangsa lain terhadap Abraham. Tapi Tuhan melindungi dia. Sebagai tanda syukurnya, dia membuat mezbah persembahan kepada Allah, sebagai dia mengingat bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Itu tadi ada dua peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ini peristiwa Abraham ini peristiwa menyenangkan, ya, perjalanannya. Sedangkan Ayub peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami, ya. Dari Abraham mendirikan mezbah karena rasa syukur atas pimpinan Tuhan dalam perjalanannya. Demikianlah pembelajaran hari ini buat anak-anak. Jangan lupa di-subscribe, ya, supaya tidak lupa ketika ada video pembelajaran menerima notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.